Bertemu lagi dengan video dari Mathemanesos bersama saya, Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan melihat tentang teknik desain algoritma Decrease and Conquer. Decrease and Conquer atau kecilkan dan taklukkan itu memanfaatkan hubungan antara solusi dari masalah awal dan solusi masalah versi lebih kecilnya. Pendekatannya bisa top-down, umumnya bersifat rekursif, bisa juga non-rekursif, atau bottom-up, itu umumnya iteratif dari yang paling kecil atau incremental. Variasinya adalah bisa decrease by a constant, bisa decrease by a constant factor, dan variable size decrease. Decrease by a constant, pada setiap iterasi, masalah dikecilkan sebesar konstanta tertentu, umumnya konstanta bernilai 1. Contohnya, untuk menghitung nilai eksponen a pangkat n, di mana a-nya tidak sama dengan 0, dan n merupakan integer non-negatif, kita bisa tuliskan dalam fungsi dalam kurung n itu sama dengan a pangkat n. Bisa secara top-down, kita bisa tulis fungsi n-nya sama dengan untuk fungsi n kurang 1 kali a, jika n-nya besar dari 0, dan fungsi n-nya akan bernilai 1 jika n-nya sama dengan 0. Untuk secara bottom up, kita bisa tulis fungsi n sama dengan 1 dikali a, dikali a, dikali a, dikali a, dan seterusnya sebanyak n kali. Ini identik dengan teknik brute force. Decrease by a constant factor. Pada setiap iterasi, masalah dikecilkan sebesar faktor konstan tertentu, umumnya faktor bernilai 2. Contohnya sama untuk menghitung nilai eksponen a pangkat n, di mana a-nya tidak sama dengan 0 dan n merupakan integer non-negatif atau fungsi n sama dengan a pangkat n. Kita bisa tuliskan untuk decrease by a constant factor, fungsi n sama dengan a di pangkat n per 2 dalam kurung di pangkat 2 jika n-nya genap, dan jika n-nya ganjil, kita tulisan sebagai a di pangkat n kurang 1 bagi 2 dalam kurung di pangkat 2 dikali a, dan fungsi n-nya akan bernilai 1 jika n-nya sama dengan 0. Perbandingan variasinya antara kedua ini, pertama kita bisa aja diminta menghitung nilai dari fungsi n sama dengan 2 pangkat n, untuk n-nya sama dengan 8 dan n sama dengan 9. Untuk decrease by a constant, kita pakai yang bottom up atau secara brute force. Kita bisa ditulis n-nya sama dengan 8, fungsi dalam kurung 8 itu sama dengan 2 pangkat 8. Kita bisa hitung sebagai 2 dikali 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 2, hasilnya sama dengan 256. Ini memerlukan jumlah operasi 7. Dan untuk n sama dengan 9, fungsi 9 sama dengan 2 pangkat 9, sama kita mengalikan 2 sebanyak 9 kali atau sebanyak jumlah n, itu hasilnya sama dengan 512. Ini memerlukan jumlah operasi 8. Dan jikalau kita menggunakan variasi decrease by constant factor, misalnya faktornya adalah 2, kita bisa ditulis fungsi dalam kurung n itu 8 sama dengan 2 pangkat 8. Kita bisa ditulis sebagai 2 pangkat 2 di pangkat 2 di pangkat 2, hasilnya sama kan 256. Ini cuma memerlukan jumlah operasi 3. Dan untuk fungsi n-nya sama dengan 9, itu 2 pangkat 9, itu kita bisa tulis sama 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2, itu hasilnya 512. Ini cuma membutuhkan jumlah operasi 4. Variable size decrease. Pola pengecilan bervariasi dari iterasi ke iterasi. Contohnya pada algoritma Euclid, untuk menghitung nilai faktor persekutuan terbesar dari dua integer positif m dan n, FPB dalam kurung m, n sama dengan FPB dalam kurung n, m modulo n. Karena nilai argumen kedua di sisi kanan akan selalu lebih kecil dari sisi kiri, artinya akan mengecil sebesar konstanta tertentu,
decrease by a constant, ataupun mengecil sebesar faktor konstan tertentu, decrease by a constant factor. Penerapan teknik decrease and conquer pada instruction sort, pada topological sorting, pada generating combinational object untuk mengenerasi atau menghasilkan permutasi dan subsetnya, pada binary search, pada fact coin problem, pada Laplacian Pisan multiplication, pada Josephus problem untuk mencari nilai median, ataupun pada interpolation search. Demikian video ini, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai berjumpa pada video matematika yang lainnya.